Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dedi Setiawan, dos selaku dosen pengampu mata kuliah kemudi rem dan suspensi. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang yaitu booster rem. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan definisi, prinsip, komponen, fungsi, cara kerja. Kemudian baiklah kita masuk ke definisi. Jadi definisi booster rem adalah komponen penting dalam sistem pengereman mobil yang melipat gandakan gaya tekan pedal rem sehingga membantu meringankan proses pengereman pada kendaraan bermobil. Kemudian prinsip kerja booster rem. Jadi prinsip kerja booster rem itu adalah mengubah energi kinetik menjadi panas. Nah, jadi rem ini menggunakan tekanan udara atau tekanan hidrolik untuk memperkuat tenaga dari rem tangan pengemudi saat menekan pedal rem. Jadi booster rem itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada kompresor udara, kedua vakum, dan yang ketiga unit hidrolik. Baiklah, kita masuk ke komponen. Jadi komponen booster rem itu yang pertama adalah operating rod. Oh ya, sebelumnya jadi contoh booster rem. Nah, ini di dalam sini ini booster rem. Jadi sekarang kita tidak ada yang bongkaran, jadi mohon maaf kawan-kawan jika tidak bisa melihat komponen di dalam booster tersebut, tetapi saya hanya dapat menjelaskan komponen dan fungsi dari booster rem. Jadi yang pertama itu ada operating rod. Jadi operating rod itu fungsinya sebagai penghubung pedal rem dengan push rod pada booster rem. Kemudian yang kedua ada air cleaner element, itu berfungsi sebagai filter udara yang akan masuk ke dalam booster rem tersebut. Nah, yang ketiga itu ada control valve mekanis. Itu berfungsi untuk mengontrol masuknya udara yang akan berimbas pada kedua camber berbeda. Dan yang keempat itu ada pass rod, itu berfungsi untuk meneruskan gaya tekan dari injakan pedal rem tadi serta dorongan dari booster ke master silinder. Kemudian ada diagram spring, itu fungsinya sebagai pengembali posisi membran dan pass rod booster rem saat pedal rem dilepas. Kemudian ada reaksi mekanis, itu berfungsi untuk menghubungkan antara operating rod dan push rod. Nah, kemudian komponen selanjutnya ada selang vakum. Nah, kebetulan ini selang vakumnya terletak di luar. Nah, ini selang vakum. Bisa kita lihat ini selangnya. Nah, jadi selang vakum itu sebagai penghubung antara camber dengan kevakuman yang terjadi pada intake manifold. Kemudian ada constant pressure chamber, itu fungsinya sebagai ruangan yang langsung berhubungan dengan kevakuman dari intake manifold. Kemudian yang terakhir ada booster rem, booster piston. Jadi fungsi booster piston itu sebagai aktuator untuk mendorong membran agar melengkung mengikuti diaphragm spring. Nah, jadi itulah nama komponen serta fungsi dari booster rem. Nah, jadi selanjutnya jenis booster rem itu terdapat ada 2 yang digunakan pada mobil itu ada 2. Jadi yang pertama itu booster rem tipe vakum dan yang kedua tipe hidrolik. Nah, jadi tipe vakum ini menggunakan intake manifold yang sudah divakum sehingga kamu merasa lebih ringan saat menginjak pedal rem. Nah, jadi yang vakum tadi itu menggunakan tekanan udara tadi dari intake manifold membantu untuk meringankan ketika kita menginjak pedal rem. Dan yang kedua itu ada tipe hidrolik, itu menggunakan tekanan hidrolik dari power steering. Nah, jadi sehingga kamu tidak perlu mengeluarkan banyak energi saat menginjak pedal rem karena sudah dibantu dengan tekanannya hidrolik.
Nah, jadi saya rasa itu saja yang bisa saya dapat sampaikan pada rekan-rekan maupun Pak dosen. Jika ada mungkin penjelasan saya yang kurang atau sulit dipahami, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.